slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Usai prestasinya di UFC 294, Islam Makhachev mengindikasikan bisa kembali ke oktagon dalam beberapa bulan. Sabtu ini, 21 Oktober, Islam Makhachev menandai sejarah UFC selamanya di Abu Dhabi. Sedangkan orang Dagestan awalnya seharusnya bertemu Charles Oliveira untuk kedua kalinya, pemain Brasil itu akhirnya menarik diri dengan cara yang dipaksakan, yang menyisakan ruang untuk Alexander Volkanovski untuk pertandingan ulang. Anak didik dari Khabib Nurmagomedov, yang telah menang melawan petarung Australia di awal tahun, berhasil mengalahkan lawannya hanya dalam waktu 3 menit, mempertahankan ikat pinggangnya kurang dari 70 kg. Selama wawancara disampaikan secara eksklusif di televisi lokal, Islam Makhachev mengungkapkan potensi tanggal kembalinya dia ke oktagon. Orang Dagestan ini memberikan tanggapannya secara spesifik. Peristiwa terdekat sebelum Ramadan adalah pada bulan Maret menurut saya. Kami belum melakukan diskusi apapun. Tapi saya berencana berada di Vegas tahun ini. Dan saya akan duduk bersama para pejabat untuk membicarakan hal ini dengan mereka. Masih harus dilihat apakah hipotesis ini akan diverifikasi dan diresmikan. Dana White telah memastikan bahwa Charles Oliveira akhirnya berhak membalas dendam atas sabuk kelas ringan. Setelah itu, petarung Dagestan itu bisa menghadapi pemenang duel antar Colby Covington dan Leon Edwards, yang akan memperebutkan sabuk di bawah 77 kilo pada 16 Desember di Las Vegas. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan utama bisa menjadi juara ganda organisasi. Untuk saat ini, hipotesis ini belum resmi, namun mungkin masuk akal di atas kertas. Masih harus dilihat keputusan apa yang akan diambil para pejabat. Selama seminggu terakhir, kami melihat kartu UFC 294 di Abu Dhabi berubah drastis. Awalnya akan diberi judul pertandingan ulang antara juara kelas ringan UFC Islam Makhachev dan pria yang ia copot untuk menjadi raja, Charles Oliveira. Ia juga akan didukung oleh sensasi Rusia Khamzat Chimaev dalam pertandingan seru melawan pemain Brasil lainnya di Paulo Costa. Namun, kedua pemain Brasil yang dijadwalkan berlaga di ajang tersebut harus mundur dari pertarungannya masing-masing. Sebagai gantinya, kartu tersebut telah sedikit ditingkatkan. Makhachev mempertahankan gelar seberat 155 poundnya melawan juara kelas bulu Alexander Volkanovski dalam pertandingan ulang pertemuan epik mereka awal tahun ini. Mantan juara kelas welter Kamaru Usman pun menerima tantangan kenaikan berat badan untuk menghadapi Chimaev yang menakutkan. Sebagai penggemar UFC, kita sering melihat petarung yang telah berlatih berbulan-bulan untuk mempersiapkan pertarungan besar namun kemudian mundur di menit-menit terakhir. Namun, saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, dan penarikan diri memberikan peluang bagi petarung lain untuk menjadi legenda. Sayangnya, tidak semua risiko membuahkan hasil. Namun para petarung yang berani menghadapi tantangan ini memberi kita beberapa momen paling berkesan dalam sejarah UFC. Nate Diaz mengalahkan Conor McGregor di UFC 196. Kita semua ingat hype menjelang UFC 196. Conor McGregor yang baru saja mengalahkan Jose Aldo dalam 13 detik untuk menjadi juara kelas bulu yang tak terbantahkan, siap menghadapi Rafael dos Anjos untuk memperebutkan gelar kelas ringan. Sayangnya bagi pemain Irlandia itu, cedera kaki memaksa juara Brasil itu mundur dari pertarungan. Dalam langkah Nate Diaz hanya dalam waktu 11 hari. Jika ada yang mengira putra kesayangan Stockton akan terlalu gembira dengan kejadian itu, mereka harus segera berpikir ulang. Pembicaraan sampah menjelang kontes ini tidak ada duanya, dan hal ini telah membuat para penggemar pertarungan terpesona bahkan sebelum salah satu petarung berhasil mencapai oktagon. Hype tersebut menyebabkan lebih dari 1,65 juta orang membeli film bayar per tayang, terbanyak dalam sejarah UFC pada saat itu. Banyak yang telah menonton untuk melihat apakah kereta hype Notorious akan terus berjalan. Meski demikian, dia siap menggemparkan dunia. Meskipun memasuki pertarungan sebagai underdog, petinju asal California ini berhasil bertahan dari serangan awal McGregor. Kemudian, ketika pemain Irlandia itu mulai lelah pada ronde kedua, Diaz melakukan serangan mematikan. Ia mendaratkan sejumlah serangan keras sebelum melakukan teknik rear naked choke untuk meraih kemenangan submission. Setelah pertarungan, ia menyampaikan salah satu kalimat terdingin sepanjang masa. "Aku tidak terkejut, motherfuckers." Michael Bisping mengalahkan Luke Rockhold di UFC 199.
Ketika Weidman mengalami cedera menjelang pertandingan ulang kejuaraan kelas menengah dunia dengan Rothschild, peluang terbuka bagi petinju Inggris Michael Bisping. Setelah lebih dari 1 dekade di UFC dan setelah kehilangan bukan hanya 1 tapi 2 penyisihan gelar juara dunia, The Count mungkin berpikir bahwa peluang gelarnya tidak akan pernah datang. Kemudian, ketika hal itu terjadi hanya dalam pemberitahuan 17 hari. Sang juara memasuki pertarungan sebagai favorit berat, terutama mengingat fakta bahwa ia baru saja mengalahkan Bisping dengan nyaman 2 tahun sebelumnya. Tapi Bisping punya rencana lain. Dia mengalahkan Rothschild pada ronde pertama dengan pukulan hook kiri yang ganas untuk menjadi juara UFC pertama di Inggris dan mengukuhkan warisannya sebagai salah satu petarung terhebat dalam sejarah perusahaan. Jorge Masvidal kalah dari Kamaru Usman di UFC 251. Jorge Masvidal selalu dikenal karena semangat juangnya, jadi ketika Gilbert Burns harus mundur dari UFC 251 karena sakit, Gamebred maju hanya dalam waktu 6 hari untuk menghadapi Kamaru Usman untuk kejuaraan kelas welter. Meskipun pemberitahuannya singkat, BMF yang menjadi penghuni UFC memberikan penampilan yang mengesankan, menampilkan keterampilan menyerang dan bertahan yang menjadi ciri khasnya. Dia pada akhirnya akan kalah dalam kontes tersebut, karena permainan grappling sang juara terlalu sulit untuk ditangani. Tapi dia memberikan penjelasan yang bagus tentang dirinya sendiri dalam prosesnya. Al Iaquinta kalah dari Khabib Nurmagomedov di UFC 223. Tony Ferguson versus Khabib Nurmagomedov mungkin adalah pertarungan paling terkutuk dalam sejarah UFC. Dana White berusaha melakukan pertarungan tersebut tidak kurang dari 5 kali. Namun, itu dibatalkan setiap saat. Hal yang sama terjadi di UFC 223, di mana keduanya bersiap untuk memperebutkan kejuaraan kelas ringan, yang baru saja dicopot dari Conor McGregor karena tidak aktif. Awalnya, Max Holloway menggantikan Ferguson yang cedera dalam waktu 6 hari, namun ia dianggap tidak layak untuk berkompetisi dalam penimbangan setelah penurunan berat badan yang sangat berat. Naik peringkat Al Iaquinta yang tidak memiliki peringkat dalam waktu 1 hari untuk melawan petarung paling ditakuti di divisi ringan. Dan agar adil baginya, dia melakukan pekerjaan dengan baik mengingat situasinya. Dia mendominasi di masing-masing 5 ronde. Namun, dia selamat dan mendengar bel terakhir. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh McGregor, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play